waktu di Fakultas Sastra di Universitas Islam Sumatera Utara di Medan dulu, dosen istimewa kami adalah almarhum Buya Hamka. Kalau beliau berbicara, itu kalau kita misalnya salin kembali, kita kutip, kita tulis kembali, itu tidak perlu disunting lagi, sudah bisa dimuat, itu sudah bersih, bagus, kalimatnya tersusun rapi dan lain sebagainya. Itu dalam berkata-kata begitu, bukan dia membaca, tapi ketika dia berkata-kata. Betul. Kenapa sekarang ini kadang-kadang kalau aku baca kutipan dari ahli-ahli kita, pejabat-pejabat kita tuh, aduh, sedih. Tidak bisa, tidak mampu, tidak sanggup berbahasa Indonesia dengan baik. Di sekolah-sekolah itu harus barangkali lebih menitik beratkan tentang, karena di Australia, di Inggris, dulu juga waktu ikut ujian dari London, itu kalau tidak lulus bahasa Inggris, tidak lulus semuanya. Selesai. Biar bagusnya seperti apa. Tidak lulus bahasa Inggris, tidak lulus semuanya. Jadi kalau aku lihat, dalam kehidupan sehari-hari dulu di kampung, di Gang Bengkok, di Medan, kampung, betul-betul kampung di pinggir Sungai Deli, itu bahasa itu dianggap sangat penting. Betul, Bang. Sehingga kalau kita menggunakan bahasa yang centang perenang, suka hati, ditegur. Itu bahasa apa itu? Itu bahasa pasaran, itu jangan. Dan kita menggunakan pepatah petitih. Itu yang sekarang tidak begitu. Paling tidak zaman Soeharto banyak pepatah petitih Jawa yang digunakan. Oh iya, betul. Tapi ya, kita tidak memakai pepatah petitih yang begitu kaya dalam bahasa Melayu. Ada ratusan, bahkan ribuan barangkali. Aku heran, Bang, bukan. Kita belajar, Bang. Itu dulu buku 600 pepatah itu menjadi buku wajib. Waktu kita di SD SMP. Jadi kita harus tahu itu 600 pepatah itu dengan artinya, dihafal itu. Abang ingat waktu kita di SD dulu SR, Bang. Itu hanya 3 pelajaran utama yang dikasih angka. 3, yaitu bahasa Indonesia, berhitung, satu lagi 3, Bang. Membaca. Nah, imla gitu ya. Nah, jadi imla itu dictation. Jadi bahasa Indonesia itu bukan pelajaran sampiran, itu adalah pelajaran utama. Aku masih ingat, Bang, itu 3 pelajaran, aku tuh dapat 8. 3 saja untuk tamat SD, tamat SR. Nggak ada yang lain-lain itu, Bang. Hanya 3 itu saja. Jadi dengan kata lain, aku agak heran juga. Ya katakanlah pejabat-pejabat yang sekarang ini, yang katakanlah yang tingkatan menteri kan usianya, aku rasa masih di bawah kita lah, ya. 50 something gitu ya. Kita kan sudah 70 something lah, kan begitu ya. 82. Udah. Coba lah. Jadi dengan kata lain, Bang, kalau Abang tadi bertanya kenapa penggunaan bahasanya tidak tepat, karena mungkin vocabulary, kepustakaan bahasanya yang ada di dalam pikirannya dan tidak pernah belajar itu, sehingga dia sangat miskin dalam penggunaan kosakata, penggunaan kalimat-kalimat. Nah, aku agak heran karena aku tahu pelajaran bahasa Indonesia itu sangat penting. Dan kemudian banyak orang salah. Dan ini, Bang, sekarang kehebohan ini, ada yang ini serang yang ini serang ini. Itu kalau Abang perhatikan di Facebook itu semua masalah komunikasi. Nah, komunikasi kalau dalam berbahasa kan disebutkan how to get the message across. Bagaimana pesan kita itu sampai ke seberang sana dengan baik dan dimengerti dengan baik. Dan itu adalah bisa saja bahwa kalau kita tidak bisa menyampaikan satu pesan dengan baik, itu awal dari keributan. Dan ini yang terjadi. Nah, ini yang terjadi. Jadi apalagi sekarang banyak orang yang seksi cuabang. Begitu keluar istilah rasis, semua orang ikut rasis. Membahas rasis. So, aku bilang, loh, Indonesia tidak begitu masalah dengan rasis. Enggak begitu. Kita tahu malah kita ini saking banyaknya orang, kita berbedaannya banyak sekali orang berbeda. Tapi tidak ada rasis kok. Nggak ada. Di Amerika tuh barangkali cuma berapa? 2, 3. Black, ya, kalangan Afrikan. Kemudian ada kalangan Hispanik. Ada orang-orang Meksiko di situ. Tapi mereka ada, kita tidak ada masalah-masalah rasis itu. Tidak terpikir pun oleh kita. Nah, kita halus sebenarnya. Halus.
Dahulu di Sumatera, kalau kita menyebut orang Jawa, kita menyebut orang seberang. Kita Betul. tidak menyebut orang Jawa, Betul, kita betul. menyebutnya orang seberang. Dia kan orang seberang, jadi ya maklumlah kalau itu ada kehalusan kita itu yang memang merupakan dari budaya kita. Karena aku pernah memberikan satu ceramah di depan suatu organisasi yang luar biasa di Australia ini. Terdiri dari ada rektor, anggota parlemen dan lain sebagainya. Jadi bicara tentang Indonesia sebagai sebuah negara Muslim atau negara yang paling besar jumlah umat Islamnya berdampingan dengan Australia, karena Australia dengan Indonesia ini adalah tetangga yang terdekat. Istilahnya kawin paksa. Karena apa? Saking berbeda. Australia ini budayanya budaya Barat, Indonesia budayanya budaya Timur, tapi dikawin paksa menjadi sangat terdekat. Jadi di situ aku mencoba menjelaskan tentang bagaimana orang Indonesia itu kalau mengecam seseorang, dalam tanda kutip, memaki seseorang, itu pakai pepatah petitih. Jadi diminta contoh. Aku bilang ini ada contoh yang menarik. Apa? Pukul anak, sindir menantu. Apa itu? Aku bilang, you hit your daughter to send a message to your son-in-law. Kau pukul anak perempuan kau untuk kirim pesan kepada menantu kau. Mereka bilang, wah, itu dianggap sebagai luar biasa. Pukul anak, sindir menantu. Itu dianggap itu luar biasa, yang tidak ada dalam bahasa Inggris. Nah, kecuali dikatakan bahwa dalam bahasa Inggris kata-kata itu adalah peluru. Orang kita sebenarnya sudah mengatakan mulut kamu harimau kamu. Itu sudah ada sebenarnya. Jadi mohon hati-hati ketika menggunakan kata-kata itu. Jadi karena arogan itu enak rasanya lalu dipakai, belum tentu itu adalah kata yang tepat. Ini penting, mesti hati-hati. Mungkin dalam pikirannya tepat, penerimaan orang tidak tepat. Ya, tapi tidak bisa. Karena orang tidak bisa membaca pikiran dia. Betul. Ya. Jadi dia mesti mengungkapkan dalam bentuk bahasa yang dimengerti, mudah dimengerti, dan masuk akal. Jadi Bang, itu bahayanya. Jadi kalau aku lihat yang terjadi ini, ya ini pandangan aku. Ya, correct me if I'm wrong. Misalnya begini, soalnya timbulnya kan dari bukan omongan Bang, bukan pembicaraan. Yang sayangnya ini dari celotehan. Ya. Celoteh itu dalam kamus besar bahasa Indonesia mengatakan itu adalah ocehan, suatu hal yang tidak perlu ditanggapi secara serius. Itu kecelotehan. Ngoceh saja dia itu. Menceloteh saja. Nah sekarang Bang, even celotehan pun kita anggap serius. Ya, omongan anak-anak kecil itu kan berceloteh, anak-anak berceloteh. Anak-anak tidak diskusi kalau berkumpul, tidak ngobrol, tidak bercakap, tapi berceloteh. Itu kita tanggapi. Emangnya kita nggak punya kerja lain apa? Nah, celotehan orang pun kita bawa dalam hidup kita, sehingga persoalan kita menjadi besar. Dan kemudian celoteh dibalas celotehan lagi sama orang. Ya, makanya Bang kalau aku lihat para buzzer-buzzer itu yang menulis-nulis itu celoteh. Menurut aku itu celoteh adalah untuk bagaimana mereka escape dari tekanan perasaan mereka. Jadi cara escape itu adalah dengan berceloteh. Sebab kalau dia menyampaikan satu tulisan yang dalam bentuk seperti misalnya skripsi atau satu tulisan, mungkin itu tidak begitu kena sama dia. Celoteh paling gampang dan paling cepat ditanggapi orang. Nah jadi tanpa sadar kan kita melihat begini Bang. Bagaimana kita pinter, ya, bagaimana kita menjudge tulisan-tulisan di Facebook. Aku rasa juga tulisan-tulisan di Facebook, tulisan di Twitter, tulisan di mana-mana itu menjadi jelek karena banyak orang tidak pandai menulis, tidak pandai mengutarakan kata perasaannya, ya, mengutarakan ya, kata-katanya dengan baik sehingga orang bisa salah tangkap dan salah tangkap itu berkembang. Jadi itu sangat disayangkan sekali sebenarnya. Celotehan adalah tidak perlu ditanggapi. Itu sama dengan waktu aku diwaspada dulu Bang. Ya pada tahun 73 menjadi wartawan. Itu Pak Said pernah bilang, ini ada surat gelap, surat kaleng. Ya.
Saya dengan gampang mengatakan, kalian tahu ngapain kalian bicarakan surat kaleng? Namanya ada surat kaleng, tempatnya di kaleng, ya, di tong sampah, itu surat. Tapi kalau tulisan yang bagus, masih kita bicarakan, masih boleh tanggapi. Kalian tanggapi bukan surat kaleng, namanya pun sudah surat kaleng, tempatnya di kaleng. Jadi memilah, Bang. Jadi kenapa orang kadang-kadang melihat, nah sekarang abang lihatlah, sindiran-sindiran itu seperti yang dituliskan, yang sering ditampilkan oleh si Permadi, itu sifatnya kan sarkas, ya. Dia make joke, ya. Dia menari, dia apa segala macam. Itu cara penyampaian yang paling rendah tingkatnya, ya. Kalau kita berbicara dengan orang, kalau kita berbicara sama abang nih, aku bilang kita bercakap-cakap. Dalam acara ini kita bilang bercakap-cakap. Aku tidak diskusi sama abang. Kita tidak berdiskusi, Bang. Kita bercakap-cakap. Kita berdialog. Nah, ya. Jadi begitu. Cakap-cakap ini akan lebih rasa dia. Lebih bisa kemana-mana. Ya. Kalau kita diskusi itu ada makna resminya. Bahasa Inggrisnya discussion. Discussion, gitu. Ya. Kalau kita ini kan hanya berbincang. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya, kita ini lagi berbincang. Kalau orang Malaysia bilang bersembang. Kita mengobrol. Ya, kita berbual satu sama lain. Chit-chat lah, istilah. Ya, chit-chatting. Tapi kan masalahnya dengan soal buzzer-buzzer ini, adanya ini persepsi, ya, dugaan, anggapan. Ya, persepsi itu anggapan. Ya. Bahwa ini sengaja dipelihara, diternak untuk menimbulkan macam-macam supaya dengan mudah untuk mempengaruhi orang yang kurang begitu mampu untuk berbahasa. Dengan cara-cara celotehan ini, mereka itu bisa dipengaruhi. Dan di dalam politik itu dianggap segalanya sah saja. Tapi yang juga menjadi perhatian, menjadi masalah, adalah ketika orang lain berceloteh, langsung harus berhadapan dengan hukum, sedangkan ada orang tertentu yang berceloteh, dia bebas, dia kebal hukum. Ini tidak bisa. Jadi begini, pernah di Australia, itu dari, kalau kita sekarang, seperti sekarang ini, parlemen bersidang. Itu nanti selama 1 jam, itu tanya jawab di parlemen itu disiarkan langsung oleh televisi dan radio. Sejumlah televisi dan radio di Australia. Itu luar biasa. Dan aku mendengarkan bagaimana misalnya seorang anggota oposisi mengajukan pertanyaan kepada Perdana Menteri yang dijawab dengan seenaknya saja tanpa membaca, tapi dengan bahasa yang benar. Bahasa yang benar, tidak ada salahnya dari segi gramatika, pramasastra, tidak ada. Nah, aku teringat, ada suatu perdebatan yang pernah terjadi di parlemen Australia yang sampai sekarang masih dibicarakan orang. Ketika itu jaksa agungnya seorang Yahudi, namanya Isaac Isaacs. Dia kemudian menjadi Gubernur Jenderal Australia. Dia jaksa agung sebelum menjadi Gubernur Jenderal. Ketika dalam suatu perdebatan, rupanya dia mengucapkan sesuatu yang kemudian ditanggapi oleh pihak oposisi dengan mengatakan, wah, Pak Jaksa Agung begitu marah sehingga seakan-akan dia akan memakan saya. Jaksa Agung bilang sama ketua parlemen, minta kesempatan untuk jawab. Saya rupanya saudara anggota oposisi tidak tahu agama saya. Titik. Ribut besar. Karena apa? Ya, saya mengatakan itu saja. Ya, karena jaksa agung itu orang Yahudi. Orang Yahudi tidak makan babi. Jadi saya tidak mau makan. Saudara, seakan-akan jaksa agung saking marahnya mau makan saya. Kata, wah, saudara nggak tahu agama saya. Saya nggak makan babi gitu. Macam kamu. Itu sampai sekarang itu masih digunakan. Begitu halusnya. Begitu halusnya. Tidak boleh dia mengatakan kamu babi. Tidak boleh. Tapi dia bisa mencari jalan untuk mengatakan kamu itu sebenarnya babi. Nah, itu hebat. Kalau itu aku akui. Kalau yang begitu Bang, kita akui bahwa ada orang bilang the way things going, ya. Bagaimana orang mengucapkan sesuatu ucapan yang dengan halus tapi itu bisa sangat menyakitkan orang. Itu ada seninya juga, Bang. Itu kalau barangkali juga ada cara belajarnya. Jadi kita walaupun agak terkesan sinis, tetapi itu terjadi banyak, Bang. Apa kalau sekarang pergi ke DPR, kita lihat pertukaran mereka masalah komunikasi, masalah bahasa.
Nah, ketika pernah aku juga dipanggil ke DPR dulu pada waktu itu ada masalah siaran dari seorang penyiar radio yang kemudian jadi ribut, dipanggil dan aku dipanggil ya sebagai semacam saksi ahli begitu. Nah, yang hebatnya Bang, mereka itu yang menghadapi kita anggota DPR. Mereka pun beda pendapat. Jadi kita datang itu menonton mereka bertengkar. kan Dan mereka dibayar untuk bertengkar. Iya, makanya tapi ya kita ngapain? Jadi aku bilang salah satu di antara mereka itu adalah yang di penjara sekarang itu, yang orang apa itu MK itu yang aku bilang dia datang ke aku, ya Bang, kalian kalau mau manggil macam aku ini, siap dulu kalian satu suara. Ini berapa suara mesti ikut tanggapi? Oh iyalah Bang, katanya. Jadi memang sampai sekarang itu terjadi Bang. Ya Abang lihatlah, ada orang yang tidak mengerti juga bahwa adiknya si Nasarudin itu tidak ngerti dia pinjaman itu tidak tahu dia beda grand sama nggak bisa Bang. Tapi Bang, ada satu kali aku juga melihat ini bukan masalah gampang, ini bukan masalah sepele. Bahasa ini memang penting sekali. Even Kompas Bang, aku pernah dapat satu Kompas satu halaman, di halaman bawah kiri depan, halaman satu bawah kiri ada satu tulisan tentang masalah grant dengan T, ya. Semacam hibah atau bantuan gitu ya, katakan begitu. Mereka menulisnya sepanjang artikel itu pakai grant pakai D. Itu besar, hebat. Hebat. Nah, itu aku bilang waktu itu sama Mendiang Agus Parengkuan. Nah, ya dia juga barangkali juga merasa juga bahwa harusnya itu grant pakai T bukan grant pakai D. Dia bilang, tapi dia hanya mengatakan ya itulah. Dia bilang kemampuan wartawan kita, kemudian di tingkat kelesuan, di tingkat keletihan ketika fatigue mengejar deadline, sehingga tertulis grant pakai D bukan grant pakai T. Tetapi orang yang membaca itu bukan hanya sekedar typing error. Nah, makanya orang bilang Bang, paling bagus itu ada orang kedua melihat tulisan kita. Jangan seperti ada kawan-kawan yang juga merasa sudah berapa kali jadi pemret, dia nggak mau kalau tulisan dia diperiksa oleh orang lain. Saya katakan dia paling benar. Wah, ini nggak tahu lah. Aku melihat kalau bahasa kita ini Bang. Jadi kita kembali dulu ke inti kita tadi bahwa pembicaraan kita ini kita awali dengan keresahan kita dalam berbahasa yang baik dan benar. Kan ada istilah itu. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan benar, ya. Nah, dan ini sekarang sudah mulai terlanggar lagi dan kita tidak ada memperhatikan bahasa-bahasa ini lagi sekarang. Buktinya Kongres Bahasa pun tidak pernah ada lagi, Bang. Sekarang ini. Kalau lah Dong Lubis masih hidup, menangislah beliau. Nah, atau barangkali tidak begini keadaan. Ya. Kalau dia nggak menangis, cucunya menangis, Bang.